Bapak dan saudara-saudara sekalian, ide tentang Bunda Maria tak bernoda, saya kira itu sejak jatuhnya manusia dalam dosa di Taman Eden. Kalau kita baca Kejadian 3:15, di sana Tuhan memberikan perjanjian kepada ular bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan dari keturunan perempuan ini kepalamu akan dihancurkan. Siapa perempuan itu dan siapa yang akan menghancurkan kepala binatang itu? Dari disinilah secara samar sebenarnya sudah diketahui ada ide tentang wanita yang dipilih ini maupun juru selamat itu sudah ada sebenarnya. Kemudian dalam panggilan Abraham dikatakan seluruh keluargamu, dari keluargamu semua bangsa akan menjadi berkat. Siapa itu berkat? Tidak tahu. Karena Nabi Yesaya 7:14 dikatakan seorang perawan akan melahirkan seorang manusia, anak putra yang dinamakan Emmanuel. Dan Emmanuel dalam Matius 1:23 dikatakan Allah beserta kita. Dan Allah beserta kita dalam Lukas 1:31 Yesuslah namanya. Jadi di sini kamu lihat perjalanan keselamatan kita berjalan dalam suatu urutan yang lama untuk sampai kepada Yesus bisa ada di tengah kita dalam kekuatan Allah Roh Kudus, di mana kesediaan Bunda Maria untuk menerima anak ini dalam kandungannya, dan memang ada banyak keberatan secara manusia, tapi semuanya dibersihkan, dipertanggungjawab oleh malaikat itu yang mengatakan Roh Allah akan menaungi engkau, anak yang kau lahir akan kudus dan disebut Allah yang Maha Tinggi. Bapak dan saudara sekalian, anak ini dikandung kemudian dilahirkan di Bethlehem. Tapi apa yang ada di Bethlehem tempatnya adalah semua sebuah kandang binatang. Memang kandang binatang ini adalah sebuah tradisi juga, karena tidak itu dalam kitab suci, tapi tradisi ini diyakini oleh kita sebagai satu kebenaran, bukan? Tidak ada, maka orang Protestan tidak mau ada kandang karena tidak ada dalam kitab suci, tapi kita ada tradisi kebenaran gereja itu ada, ajaran para rasul, ajaran Bapak gereja, tradisi dan kitab suci. Empat hal ini yang mendukung kebenaran sebuah kebenaran akan disampaikan oleh Paus. Sehingga kita katakan Paus, apa yang dikatakan Paus tidak bisa salah karena didukung oleh empat hal ini. Ajaran para rasul, ajaran para bapak bangsa, kitab suci dan tradisi. Hal ini. Tapi orang Protestan tidak akan menerima tradisi. Mereka juga katakan pohon Natal. Tapi apa Yesus lahir di bawah pohon kurma atau Natal tidak ada. Jadi semua kan satu tradisi, tapi dihayati dari tahun ke tahun, maka dia menjadi satu hal yang tidak bisa dibongkar lagi. Nanti orang itu omong kosong juga, kita tidak mau tahu karena ini warisan lama pada kita. Jadi Bunda Maria melahirkan itu di Bethlehem, dan di tempat yang susah itu didatangi oleh para gembala yang miskin, kemudian 3 raja dari timur. Tapi Herodes takut karena akan kekuasaannya akan dirampas oleh kanak-kanak yang baru lahir ini, maka terjadilah kekerasan dan anak itu dilahirkan ke Mesir. Dari Mesir kemudian mereka kembali ke Nazaret setelah Herodes meninggal, dan mereka hidup bersama baik-baik sampai dalam usia 12 sebagai orang tua yang punya agama, yang tahu bagaimana merayakan Paskah. Nenek moyang dulu itu mereka juga ikut ramai-ramai ke Yerusalem bersama anak Yesus ini. Dan setelah pesta mesti kembali. Tapi biasanya pemikiran kita itu bahwa dia di antara keluarga yang lain tidak terganggu kita, tapi ternyata perhitungan ini tidak cocok. Jadi setelah sehari mereka cari ternyata tidak ketemu lagi. Maka mereka 3 hari berjalan lagi ke Yerusalem, dan saya menemukan Yesus di dalam bait Allah sementara berdialog dengan orang-orang alim ulama di sana. Bayangkan anak umur 12 tahun. Itu di luar kita pendugaan. Dan Bunda Maria dengan halusnya mengatakan, anakku, mengapa engkau membuat saya dengan bapamu mencari engkau selama sekian ini? Sebenarnya dia bilang, Mama dan Papa, maaf saya salah. Enggak. Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku di rumah Allah? Inilah persoalan. Hal yang tidak mengetahui, kita tahu bahwa Nabi Yesus katakan, apa aku datang di dunia ini bukan melakukan kehendakku, aku melakukan kehendak Bapa yang dia jadi. Apa yang dia katakan ini adalah kehendak Bapa juga, hanya tidak dimengerti oleh Bunda Maria dan Yosef, karena ini bahasa 12 tahun ya. Mana mungkin dimengerti macam itu. Jadi apa yang dikatakan itu kehendak Bapa. Kan dia katakan, aku bukan melakukan kehendakku, melainkan dia mengutus aku. Jadi apa yang dia buat, apa yang dia katakan adalah kehendak Bapa.
Tapi Bunda Maria dan tidak mengerti apa itu bahasa itu. Berdiam di rumah Bapak itu. Apa itu bahasa macam? Umur 12 tahun. Tapi Bunda Maria tidak tempelin dia kah? Tidak cubit dia kah? Atau tutup mulut kah? Atau bagaimana? Tapi menyimpan dan merenungkan. Satu barang yang luar biasa. Inilah kesucian Bunda Maria itu. Kesucian Bunda Maria itu. Dia tidak memasang kehendaknya untuk tahu segala hal, tapi menyimpan dan merenungkan. Salah satu hal yang membuat dia suci. Dan ketika kesuciannya diuji dalam mencari putra ini, benar dia menunjukkan kesucian itu, bahwa dia menerima apa yang dikatakan anak Allah ini secara bodoh-bodoh saja, dia simpan, dia renungkan. Inilah kesuciannya terlaksana di dalam menjawab apa yang dikatakan Yesus itu. Dia tidak buru-buru, apa yang kau katakan itu bagaimana, tidak ada, diam saja, menyimpan dan merenungkan. Marilah saya kira sikap ini paling baik untuk kita juga dalam menerima kehendak Tuhan bagi kita masing-masing. Kadang-kadang kita tidak mengerti, mengapa saya harus di SMP Negeri 1 ini sekian lama, itu kenapa? Mengapa saya mesti kawin dengan ibu ini, itu kenapa? Nah ini semua kan dipertanyakan, ternyata kita tidak bisa jawab. Mengapa Romo Bartolo dan tua ini mau datang di peraya ini? Kita tidak bisa jawab. Kita bilang SK Uskup, tapi apakah ada satu yang lain di belakang SK itu? Mengapa Yunasi dengan anak-anak 3 ini sekarang setia dan menjaga mereka? Papa ada di Semarang ini bagaimana? Dan mereka tidak rencana, tiba-tiba Papa pisul untuk jadi perwira. Lihat, dari semua ini kita tidak tahu apa-apa. Hanya kita simpan, kita nolak, kita tanya, apa maksudnya ini Tuhan yang kita? Kapan dia jawab? Kita tidak tahu. Sikap Maria ini hendaknya menjadi sikap kita. Amin.